Bersama kami di segmen khusus Money Talks dan kami lanjutkan perbincangan bersama Direktur Network and Services PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI, Roni Venier. Iya Pak Roni, melanjutkan perbincangan kita sebelum jeda tadi. Lalu untuk melanjutkan branch transformation BNI, berapa besar anggaran CAPEX yang sudah dianggarkan di 2025 ini dan seperti apa perbandingannya dengan penyerapan di 2024 lalu? Ya, anggaran CAPEX ini di BNI kan ada dua ya, ada dari IT maupun dari infrastrukturnya seperti gedung, outlet dan segala macam. Kalau untuk mereformat tadi yang cabang yang konvensional menjadi cabang yang sudah kita reformat, itu tentu saja naik. Kita ada anggaran kita dibanding tahun 2024 itu naik sekitar 30%. Karena jumlah outlet yang kita convert pun jumlahnya saya lupa mungkin sekitar 77 apa 80 outlet yang kita lakukan di 2025 ini. Sehingga artinya apa? Kita melihat titik-titik di mana yang potensi masyarakat di sana secara habitnya bisa kita convert untuk transaksinya itu digital. Karena tujuan mengconvert outlet itu adalah tadi yang saya bilang salah satunya edukasi. Beda kalau di satu area yang mungkin menurut kita itu agak susah, tidak kita prioritaskan terlebih dahulu. Mungkin kita akan perbanyak agen di situnya. Jadi kalau Mbak Anen nanya berapa anggarannya, ya anggarannya yang jelas pasti naik dibanding dengan tahun lalu. Seiring dengan banyaknya peningkatan dari jumlah transaksi tadi baik dari Wonder, mobile banking, BNI maupun dari Kris. Tentu saja akan berimpact kepada format cabang dan mungkin juga cabang-cabang tadinya hanya cabang sekarang mungkin karena aktivitasnya sudah tidak seramai yang dulu, kita manfaatkan itu juga sebagai point of sales. Jadi sales yang di mana di outlet yang di cabang utama mungkin kita taruh di situ untuk melakukan cross-selling kepada nasabahnya, Mbak Aneke. Baik, apakah di cabang-cabang atau outlet-outlet yang sudah ditransformasi ini, artinya BNI juga lebih mengutamakan mesin-mesin CRM dibandingkan dengan ATM? Oh, itu pasti. Karena di cabang itu atau di outlet, mesin itu banyak ya. Ada CRM, ada ATM, ada Digi CS, Digi Customer Service, ada sprint untuk ngeprint dan ada beberapa mesin lainnya. Sebenarnya fungsi mesin-mesin itu adalah fungsi dari front office sebenarnya. Yang fungsi teller dan chassis sebenarnya sudah hampir 90% sudah bisa digantikan oleh mesin tadi sebenarnya. Sehingga tentu saja ini sangat berguna bagi kita bahwa mesin-mesin itu juga salah satu cara kita untuk men-shifting ke digital tadi. Dan kenapa kita berpikiran seperti itu? Karena cost per transaction di digital channel jauh lebih murah daripada dia datang ke cabang. Mungkin hanya 10% daripada dia datang ke cabang, cost per transaction-nya. Sehingga kita berharap salah satu KPI dari pemimpin cabang itu adalah menurunkan jumlah transaksi yang datang ke banking hall, tapi meningkatkan transaksi di digital channel. Artinya efisiensi terbentuk di situ. Transaksinya banyak, pengumpulan DPK-nya terbentuk, tetapi cost-nya menjadi lebih kecil. Sementara di cabang, selain buat transaksi, digunakan juga buat cross-selling. Sehingga orang cabang teller dan CS tadi juga bisa cross-selling ke produk yang lain. Baik, kalau kita mengingat juga... terakhir ke cabang kapan? Wah, saya sudah tidak ingat Pak, udah lama sekali mungkin. Jangan-jangan nggak pernah ke cabang. Mungkin pernah sekali-sekali begitu, tapi sekarang setelah banyak yang menggunakan transaksi Kris, saya juga jadi pakai transaksi Kris. Nah, Lebih masih terkait dengan transaksi Kris ini juga ya, Pak. Ini kan sudah banyak yang menggunakan Kris. Artinya, seperti apa kebijakan BNI ini untuk menaruh ATM ataupun CRM yang di luar cabang? Artinya yang mungkin di daerah perkantoran atau di mall? Ya. Kalau BNI cabang-cabang atau selain di cabang juga ada di minimarket, supermarket, perkantoran dan ada juga di mall. Kalau lihat data di sini sebarannya di area strategis ada 10% di minimarket, 17% di pasar-pasar atau dan 42% di perkantoran dan
mungkin less than 3-5% itu ada di mall. Karena di mall sih butuh orang ATM, tapi kan biasanya orang di mall juga udah belanjanya sudah cashless ya. Tapi kita tetap taruh itu beberapa ATM dan CRM malah di mall-mall pun kita taruh namanya tuh outlet yang sudah fully digital atau digital first. Atau juga kita naruh namanya TPE itu aja, tempat terminal perbankan elektronik. Jadi mesin semua. Jadi sudah ada seperti cabang, tapi nggak ada orang di situ. Hanya satu aja yang ngarahin Jadi itu sebarannya, Bu. Nah, tahun 2025 ini juga kita akan mengkonversi ATM ke CRM. Jadi mungkin sekitar ada beberapa ribu CRM baru yang akan kita ganti ATM-ATM yang sudah lama ya. Nah, bagaimana dengan kris ya? Saya pikir orang tetap bisa bertransaksi di ATM ini walaupun ada yang tetap pakai kris. Kita akan memapping ATM mana yang usage-nya masih tinggi. ATM CRM itu usage rata-rata 4.000 sampai 6.000. Tapi kalau sudah di atas data itu berarti kan masyarakat di situ masih sering menggunakan ATM CRM. Nah, itu mungkin kita bikin program, kita melakukan edukasi supaya mereka juga bertransaksi secara digital atau kris. Jadi tim kita akan datang ke situ, taruh kris dan segala macam. Sehingga sebarannya bisa menjadi mungkin 3 atau 5 tahun ke depan itu jumlahnya akan menjadi lebih sedikit. Di samping kita juga tidak lupa mengajarkan mereka terhadap kira-kira risiko-risiko apa yang mungkin terjadi apabila mereka tidak aware atau tidak care terhadap data pribadi. Intinya jangan sembarangan memberikan data pribadi kepada orang lain. Baik itu siapapun juga jangan sekali-sekali memberikan data pribadi kepada orang lain. Baik, masih terkait dengan branch transformation. Artinya semakin besar transformasinya, Pak Roni, apakah ini akhirnya juga memberikan dampak terhadap strategi dan juga pengaturan terkait dengan SDM? Apalagi tadi Pak Roni sampaikan mungkin akan banyak yang bening-bening nih di cabang. Ya bening mesinnya, karena yang bening di depan tadi udah pindah ke belakang. Dampak terhadap SDM sampai hari ini kita tidak pernah melay-off pegawai. Karena pegawai yang tadinya ada di cabang, yang fungsi di CS dan teller itu kita optimalkan untuk menjadi sales sebenarnya. Jadi artinya engine kita perbanyak di sales tadi supaya juga produktivitas per outlet itu menjadi meningkat gitu loh. Jadi kalau tadi orang di cabang itu di outlet ya, taruh KCP ya. Orang misalkan ada isinya 6. Kalau tadi cuman services semua 6. Sekarang mungkin 50% dari kapasitasnya dia bisa dialokasikan untuk jadi sales. Sehingga mau nggak mau cabang yang tadi atau outlet yang tadinya hanya services sekarang juga udah make money karena mereka juga udah jualan dan tentu saja berimpact kepada revenue kepada outlet tadi. Nah, salah satu dari brand transformation ini adalah peningkatan produktivitas outlet yang kita lakukan. Jadi masing-masing outlet itu kita hitung sekarang revenue atau profitnya tahun ini berapa, kita hitung dengan engine yang sama, dia akan produktivitasnya akan menjadi lebih meningkat. Salah satu caranya tadi yaitu tuh dia melakukan efisiensi, melakukan cross selling dan lain-lainnya. Dan banyak juga cabang-cabang atau outlet kita tadi yang tidak sebagai tempat untuk keputusan kredit, proses kredit, kita tambah orang di situ sehingga itu menjadi outlet-outlet yang bisa memutus kredit. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan keberadaan outlet kita yang saat ini masih 1.780. Artinya tidak harus melakukan penutupan, tapi dengan kondisi yang sekarang juga kita bisa mengoptimalkan untuk meningkatkan produktivitas dari outlet tadi. Itu Mbak Ana. Lalu bagaimana terkait dengan kebijakan agen-agen branchless banking seperti agen BNI 46? Ya, agen 46 itu branchless banking ya. Itu tadinya kita desain digunakan untuk outlet-outlet yang area 3T. Tujuan kita awalnya gitu, tertinggal, terdepan, terluar ya kalau teringat mungkin. Nah, namun
dengan berjalannya waktu ada fenomena yang agak berbeda dengan tujuan awal kita. Tadinya kan untuk daerah-daerah yang blank spot yang nggak ada cabang, kita taruh tuh agen 46. Termasuk yang 3T tadi. Tapi dengan berjalannya waktu kan kita lihat, sekarang kita punya 218.000 agen 46 yang tersebar seluruh Indonesia. Kita lihat, kok di kota-kota besar, kok malah produktivitas agennya, transaksi agennya itu banyak. Ternyata setelah kita kaji, ternyata budaya orang Indonesia itu lebih senang ketemu face to face. Misalkan seorang pedagang di pasar induk ya, padahal 300 meter dari tempat dia ini tuh ada kantor cabang pembantu misalkan. Tapi di situ ada agen 46. Tapi dia lebih memilih ke agen 46 daripada datang ke cabang tadi. Kenapa? Dia lebih trust mungkin karena ini temannya. Dan pada saat dia datang, dia bisa bersosialisasi, berkomunikasi. Mungkin bisa sambil ngerokok, sambil ngopi. Kalau ke bank kan harus bayar parkir. Mungkin kalau ada parkir harus pakai sepatu, harus pakaian ini. Jadi mungkin sehingga keberadaan agen 46 ini juga setiap tahun produktivitasnya semakin meningkat. Karena dia tadinya untuk men-serve yang di blank spot dan daerah 3T tadi sekarang bergeser, bertambah kepada tempat-tempat seperti di pasar, di perumahan-perumahan. Kayak di perumahan sekarang, ada ibu-ibu pengajian, adanya di agen. Karena sama-sama ngaji, kalau beli pulsa segala macam, mending sama anggota pengajiannya dia gitu, daripada dia beli ke tempat yang lain. Jadi, saya pikir ini community ya. Dia harus melihat komunitas. Makanya kita untuk pemasaran agen 46 ini juga kita melihat terhadap komunitas-komunitas apa yang ada di daerah tertentu, sehingga itu adalah salah satu potensi yang bisa kita jadikan agen 46. Karena agen 46 juga menumbuhkan ekonomi kerakyatan UMKM, karena setiap transaksi yang dilakukan di agen 46 itu dia dapat fee, artinya pelaku UMKM juga menambah pendapatan bagi kesejahteraan mereka. Jadi ini sama dengan konsep pemerintah untuk menggalakkan UMKM di pemerintahan yang baru ini. Gitu Mbak Ana. Baik, artinya ke depannya pengembangan untuk agen 46 ini akan semakin dikerahkan juga? Ya, pasti akan dikerahkan. Di samping itu kita juga akan melengkapi dengan peralatan-peralatan atau sistem-sistem yang mungkin lebih mutakhir atau lebih canggih daripada sekarang. Sehingga sebenarnya agen 46 itu nggak ada bedanya sama outlet, cuman size transaksinya saja yang berbeda, tidak sebesar yang ada di cabang atau outlet. Tapi seluruh transaksi itu ada lebih dari 100 fitur atau transaksi yang bisa kita lakukan di agen 46. Tentu saja ini salah satu fokus kami yang akan kita kembangkan dari tahun ke tahun. Karena dengan berjalannya waktu, orang sudah jarang ke cabang, tetapi mungkin masih banyak yang datang ke agen 46 karena pertemanan. Nanti kalau saya jadi agen, pasti Mbak Ana ke tempat saya transaksinya. Oke, saya tunggu nanti ketika Bapak jadi agen ya. Terakhir Pak, mungkin closing statement Agen dengan perubahan. harapan begitu ya, seperti apa. Apalagi juga tadi Bapak sampaikan banyak sekali rencana yang sudah disiapkan. Harapannya tentu saja kita dengan kondisi sekarang banyak sekali program-program pemerintah yang diluncurkan di era pemerintahan yang sekarang. Saya pikir ekonomi akan tetap bergerak, UMKM juga akan tetap hidup lebih bagus karena banyak program yang terkait dengan UMKM. Yang kedua, mungkin harapan saya masyarakat harus makin cerdas untuk menggunakan platform karena edukasi dan literasi itu juga harus penting ya. Sehingga jangan mengambil platform tapi nggak tahu ini resikonya apa. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat, setiap mereka punya platform, mereka harus tahu persis apa yang harus dilakukan di situ dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh mereka. Sehingga nggak ada lagi tuh nasabah tertipu gara-gara ngeklik link yang nggak jelas. Itu udahlah, nggak usah. Gampang tergiur dengan iming-iming return yang di luar nalar kita. Jangan sekali-sekali untuk melakukan seperti itu. Jadi harapan saya masyarakat akan semakin cerdas untuk menggunakan platform ini. Karena cepat atau lambat, shifting ini pasti akan berjalan dengan terus. Cuman masalahnya kecerdasan dan dari masyarakat dan tentu saja edukasi dari pihak perbankan maupun dengan kami dengan OJK sering sekali melakukan edukasi Mbak Ana ke mana-mana ke komunitas-komunitas atau ke daerah-daerah
Salah satunya itu jangan terkena scam dan segala macam sehingga masyarakat itu jauh lebih pintar daripada yang sekarang ini untuk menggunakan platform-platform dan tentu saja ini juga memudahkan mereka untuk melakukan transaksi. Itu Mbak Ana. Kita harapkan kecerdasan masyarakat ini tidak kalah dengan kecerdasan buatan ya Pak? Ya, karena di BNI juga sebenarnya di Wonder untuk ini platform Wonder dan BNI Direct untuk non perorangan. Itu semua transaksi sebenarnya sudah ada di situ. Mau apa aja sudah ada. Cuman masalahnya kejelian dari masyarakat untuk menggunakan platform-platform itu dan tentu saja kembali lagi saya ulang-ulang, kerahasiaan data pribadi jangan diumbar kemana-mana. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bersama kami Pak Roni Venir selaku Direktur Network and Services PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI sudah bersama kami. Makasih Mbak Ana. Makasih Sama-sama semuanya. Pak.